pacaran itu salah satu yang bisa membuka pintu berbuat zina gitu kan. Ya. Nah makanya salah satunya ya berarti gue tinggalin itu, ya alhamdulillah ya gue udah bisa. Gue cuma pengen mengenang doang, tapi bukan untuk mengulang. Halo Audi. Halo Pak. Nah, gimana kabarnya Di? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, gue juga baik. Lu di Bogor sekarang? Di Bogor Pak, udah jalan 2 bulan nih di Bogor. Gila, betah nggak di Bogor nih? Lu nggak ngelayapan? Biasanya kalau lu di Bandung kan lu ngelayap mulu nih. Sama aja sebenarnya Bogor Bandung, cuma ngebedainnya kalau di Bogor ya jarang-jarang lah. Betah di Jarang-jarang. rumah. Lebih banyak di rumah, apalagi lagi kondisi begini ya. Iya. Nah, Di, lu kan beberapa minggu yang lalu, lu udah sempat ngechat gua nih. Sebenarnya kan gua pengen bikin konten lah, udah beberapa minggu yang lalu nih, cuman karena kondisi aja belum sempet nih. Iya. Nah, lu sempet cerita sama gua. Lu kan bilang sama gua lu udah berubah, lu udah bukan Audi yang dulu lagi tuh. Ya kan? Apaan sih Iya, Pak. maksudnya? Iya, gimana ya? Sebenarnya kalau yang gue bilang kayak gini mungkin orang-orang belum pada percaya gitu. Kalau misalnya teman-teman deket gue, dia pasti tahu lah perbedaannya tuh kayak gimana. Ya enak aja gitu yang gue waktu itu cerita ke lo gitu Pak. Jadi semenjak yang video yang terakhir kemarin, terus alhamdulillah gue dapet hidayah gitu. Sebenarnya ini kalau ini ceritain dari awal aja nih Pak. Ya. Oke, jadi awalnya tuh gue gue temenan tuh yang terakhir tuh gue 3-an tuh. Maksudnya yang bener-bener mulai deket banget tuh. Soulmate lu banget lah gitu ya. Itu ada namanya si JJ, ada si Fajrin. Nah, gimana si JJ kabarnya? Tahu si JJ tuh, dia main ini mulu, dating apps mulu dia. Iya bener, main game mulu. Terus si Fajrin, si Fajrin balik Batam. Itu si Fajrin udah di Batam dia. Terus? Jadi tuh ini awalnya tuh sebelum corona ada, sebelum corona ini banyak banget lah. Jadi gue nggak tahu kenapa waktu itu tuh tiba-tiba gue JJ sama Fajrin itu kayak kayak bete gitu kan, gabut di kontrakan tuh. Nah, akhirnya lu bertiga bisa gabut? Bisa Pak, maksudnya kan gitu-gitu doang. Jadi bosen gitu kita kalau tiap nongkrong tuh pembahasannya gitu-gitu doang, jadi bosen gitu Pak. Iya. Terus akhirnya tuh si JJ ke kontrakan gue, lagi main tuh dia. Nah, habis itu jam berapa itu ya? Malam, jam 11 malam. Itu jam 11 malam si JJ kontrakan gue ngajakin nongkrong, katanya dia suntuk gitu Pak. Lagi pusing dia sama kayak kegiatan-kegiatan dia. Terus ya udah dia kontak gua, terus akhirnya udahlah kita ngopi di luar. Nah, di situ juga ada si Fajrin tuh, dia nyusul gitu kan. Itu gua ngopi di daerah Ciganitri, ada dekat kontrakan gua. Nah, udah gitu tuh kita nyampe tuh. Nah, dengan kita nggak janjian atau gimana, kayak pembahasan yang kita bahas itu bener-bener sama, kayak misalnya kita lagi ngerasain gimana, itu sama gitu Pak. Apa yang lu rasain mereka rasain juga gitu ya? Iya, kayak maksudnya kayak lagi capek atau lagi jenuh sama yang hidup gini-gini aja gitu loh Pak. Itu sama tuh, kita lagi ngerasain sama bertiga tuh. Nah yaudahlah, di situ kita mulai obrolan, pembahasan. Nah, tapi ada yang beda pembahasannya. Mungkin biasanya kalau misalnya nongkrong, bahasannya kan kayak, lu gimana nih sama si ini, mungkin kayak bahas cewek atau bahas yang lain lah. Nah, waktu pas itu tuh bahasnya beda. Kayak itu kita ngebahas pertama, awalnya tuh gara-gara kangen orang tua, lagi kangen tuh. Nah, sama tuh bertiga tuh, jadi membahasnya tentang orang tua lah. Terus yang keduanya, kayak pada nanya gitu loh, kayak lu ngerasain gak sih lu tuh hidup gini-gini aja, kayak ya gimana lah, pokoknya kayak bener-bener suntuk gitu loh Pak, ngejalanin hidupnya kayak apa sih sebutannya, kayak monoton gitu loh. Iya.
Terus udah lu pas kita pembahasan biasanya kan kalau di coffee shop gitu kan ada lagu gitu kan Pak ya. Nah, tiba-tiba pas udah pembahasannya serius, ini tuh lagu kayak berubah gitu loh Pak. Berubah gimana? Kayak berubahnya kayak misalnya, jadi tuh waktu pas awal-awal nongkrong, maksudnya awal-awal duduk, itu lagunya kayak ngawur itu, maksudnya lagu yang ya udah yang biasa-biasa aja, tapi yang pas udah mulai obrolan serius ini nih, tiba-tiba nih lagu tiba-tiba kayak berubah gitu Pak, kayak bener-bener apa ya, aduh, Ngeri banget lah gitu ya maksudnya. iya pokoknya kayak ngena ke hati banget gitu loh. Kayak yang misalnya kayak tentang orang tua tuh tiba-tiba lagunya lagu ada waktu itu gue inget banget lagu Peter Pan tentang yang ayah itu. Terus banyak lah pokoknya itu kalau misalnya yang jelas ini harus ngomongin sama si JJ nih biar jelas ya kalau misalnya jelas. Soalnya bener-bener wah itu real banget deh, nyata banget sama yang kita rasain gitu loh. Nah, terus udah gitu cerita nggak kerasa itu udah jam 3 subuh. Gila. Tapi pembahasannya nggak kerasa, tapi pembahasan yang itu Pak, bukan nggak ada keluar dari topik yang lain. Pembahasan itu ada tentang kayak agama, kayak kita nge-sharing kayak tentang sejarah Islam tuh gimana, gitu-gitu loh. Terus tiba-tiba itu nggak kerasa kan, wah udah jam 3 nih. Subuh kan jam 4 ya, jam 4-an kan. Nah, terus udah gitu, gue sama anak-anak bingung nih, cabut yuk. Tapi nggak ada yang pengen cabut gitu loh, Mbak. Kayak, kan biasanya kalau misalnya udah jam segitu kan, balik langsung, lah ya. Ya balik yuk. Ini mah kagak ada yang ngomong sama sekali, Mbak. Maksudnya kayak obrolan tuh ada-ada gitu. mulu gitu loh. Kayak betah. Nah, yang gue salutin, yang lain tuh biasanya tuh pada di kayak apa namanya ibaratnya kayak diusir secara halus gitu loh. Sama si tempat kopinya. Nah tapi giliran gue 3-an kayak gitu, itu bener-bener kagak diusir sama sekali Pak, asli. Gitu. Itu gue udah cabut. Si tukang kopi yang ngomong udah nggak apa-apa, santai aja santai. Kalau misalnya masih mau ngobrol lanjut. Gimana ya, di situ ada satu sisi gue nggak enak sama tempat kopinya kan. Satu sisi emang kayak masih betah gitu loh. Terus kalau misalnya balik juga takutnya bakalan apa namanya, bakalan telat sholat subuh. Jadi nanggung gitu loh Pak. Nanggung subuh. Nah udah gitu, udahlah kita lanjut ngobrolin. Itu bener-bener wah ini banget dah, kayak misalnya setiap kita obrolin apa-apa, ibaratnya kayak gini Pak, kita udah selesai ngobrol nih. Nah mungkin ya yang gue rasain itu kayak gantian. Allah yang mau ngobrol sama gue bertiga, tapi bukan melalui apa-apa, dia yang melalui ibaratnya kayak lirik lagu gitu loh. Lewat lirik lagu itu. Nah di situ gue ini aja mikir apa bener kayak gini ya. Jalannya ya gitu. Terus udah gitu udah aja tuh yang gue kaget tuh tiba-tiba bener-bener inget banget gue Pak. Itu tuh tiba-tiba lagu mati sendiri 15 menit sebelum azan subuh. Gue inget banget. Itu tiba-tiba mati sendiri. Itu tanpa ada yang matiin sama sekali. Nah mungkin di situ anak-anak udah kaget. Apa ini kita disuruh balik ya sama Allah ya? Udah disuruh, udah mau waktu subuh soalnya nih. Mungkin aja Allah nyuruh kayak sekarang kayak waktunya kamu pulang dulu nih. Sholat dulu ya, istirahat dulu ya, gitu ya. Sholat masjid ya kayak gitu. Udahlah gue pulang tuh. Nah waktu pas belum balik tuh kita udah janjian besoknya kita mau ikut kajian ada di masjid apa ya gue lupa lagi, tapi dekat daerah Riau itu loh. Istiqomah. Ada betul kalau nggak salah itu deh, pokoknya yang dari yang nyelenggarain yang shift itu loh. Shift itu loh. Ya, Istiqomah di masjid di daerah Riau situ. Iya itu di situ. Pokoknya yang kayak masuk ke komplek-komplek gitu kan, Pak? Enggak deh, kalau Istiqomah di pinggir jalan persis. Oh bukan, ini gue yang kayak masuk komplek itu. Nah, ada yang masuk komplek itu. Terus udahlah tuh kita bertiga tanpa ada paksaan gimana udah kita kesana aja. Berangkat sebelum maghrib jam 5. Lu bertiga?
Gue bertiga itu. Terus ya udah berangkat, terus dengerin ceramah. Pokoknya ya tentang ini loh. Jadi itu tema ceramahnya tentang naik turunnya suatu iman gitu loh, suatu iman kita kayak gitu. Terus pokoknya gue inilah bener-bener kayak antusias banget buat dengerin itu kan. Ya, emang bener-bener bukan dari paksaan orang lain, emang dari hati sendiri juga pengen ikut kayak gitu. Terus udahlah dengerin yang apa namanya yang gue dapetin dari situ tuh kayak misalnya kita ngelakuin dosa apa-apa itu bener-bener ngaruh sama iman kita juga kan, maksudnya kayak iman kita turun gitu. Terus kalau misalnya setiap orang kayak nolongnya kayak misalnya orang nolong apa gitu atau melakukan hal-hal maksiat, yang gue dapetin tuh itu bukan nggak ada iman, tapi pada saat itu imannya nggak ada, sedang lagi turun ya. Ya lagi turun gitu. Terus udah aja. Terus gue juga baru tahu Pak, misalnya kita dapat suatu kebanggaan, misalnya kita dapat kegantengan atau kekayaan. Nah itu gue baru tahu itu tuh ujian juga, dan itu lebih berat ujiannya Pak. Iya betul. Makanya terus pas itu gue dengerin ya, oh iya ya bener juga ya, serem juga nih kalau begini nih. Ya untungnya gue jelek Pak, kagak ganteng kan. Udah tuh gue balik sama anak-anak. Dari kajian Nah, itu? tapi iya dari kajian itu alhamdulillahnya mulai dari situ itu kita bener-bener sholat itu bener-bener ke masjid mulu Pak, alhamdulillahnya. Biasanya kan kadang-kadang suka gue di sholat di rumah aja lah, gue di kontrakan lah, misalnya kayak gitu. Ini mah setiap denger aja nih bener-bener langsung gitu loh Pak, kayak denger aja masjid gitu loh. Ya kadang-kadang gantian, kadang-kadang si JJ itu yang bangunin gue, kadang-kadang gue yang bangunin JJ, karena pas dari situ tuh si JJ udah mulai sering nginep di kontrakan gue gitu loh Pak. Alhamdulillah sampai sekarang ya udah enakan lah hidup gue gitu Pak. Wow, jadi ceritanya lu hijrah nih. Amin, mudah-mudahan Pak. Wah gila, ini bener apa ya, meaningful banget loh sebenarnya kata-kata hijrah tuh. Iya benar. Ya kan, jadi gua nanya deh sekarang, hijrah tuh menurut lu apa sih? Hijrah kan kita harus siap meninggalkan yang buruk kan demi yang baik gitu loh. Bener nggak sih? Atau ada juga yang ngertiin hijrah itu lu ninggalin kebandelan atau kemaksiatan lu dengan di jalan Allah gitu loh Pak. Wow. Nah, biasanya nih ya kalau orang mau berubah itu kan panjang nih perjalanannya kan. Ada yang udah sadar tapi entar mungkin ya, entar deh gitu kan. Karena mungkin belum dapat turning point-nya gitu kan. Dan turning point itu bisa dapat kapan aja kan. Ada yang udah sadar tapi nggak tahu caranya berubah kayak gimana, atau mulainya tuh kapan, atau mulainya gimana juga nggak tahu. Ada yang udah sadar juga tapi nggak tahu kapannya gitu kan. Gua mau sekarang, mau besok gitu kan, mau kapan. Nah, lu sendiri kan awalnya kan tadi buat mutusin, oh yaudah gue berubah. Apakah benar hanya gara-gara tadi lu mampir di tempat nongkrong, di tempat kopi yang bisa lu nongkrong, terus tiba-tiba lu dengar sesuatu yang bikin lu inget ke orang tua sampai lu jadi berubah? Apa ada hal lain? Sebenarnya ada hal lain sih, dan alhamdulillah itu gue udah sadarin sama kenikmatan Pak, bukan sama kayak azab gitu loh. Kan kadang ada juga nih orang berubah gara-gara dia kena azab atau kecelakaan gimana akhirnya dia berubah. Diingetinnya lewat musibah gitu ya. Iya. Nah, lu sendiri diingetinnya lewat kenikmatan. Jadi gue dikasih lah satu hadiah yang lumayan wah gitu. Kalau bagi gue wah banget sama orang tua gue. Terus itu sebenarnya kayak cita-cita gue dari dulu gitu loh Pak, pengen punya hadiah itu. Jadi setelah lu mulai berubah sedikit demi sedikit, yang terakhir di video vlog gua itu yang lu sampai nelpon ke bokap lu itu, lu kan udah mulai cerita tuh, lu udah mulai sedikit berubah, dikit-dikit ya lu nyoba.
sampai lu akhir dapat hadiah gitu dari bokap lo gitu? Alhamdulillah dapat hadiah gitu loh. Jadi itu sebenarnya tuh hadiah cita-cita gue dari dulu, Pak. Ada pokoknya gue nggak bisa nyebutin hadiahnya apa. Yeah. Jadi pokoknya intinya gue dapat hadiah dari orang tua gue. Terus di situ gue mikir, kalau misalnya gue udah dapet hadiah nih, masa gue cuma gini-gini aja nih, masa gue nggak ada niatan buat berubah, sedangkan Allah aja udah ngasih apa yang gue pengen. Berubah gitu yang sesungguhnya gitu ya? Iya, sedangkan Allah aja udah ngasih apa yang gue pengen. Di situ gue mikir, masa gue harus gini-gini aja, masa Allah udah baik ngasih ke gue kayak gitu, gue masih jauh dari dia gitu loh. Yeah. Udah dari situ gue udah mulai mikir gitu loh, ya udahlah, Bismillah, gue bener-bener mau hijrah gitu loh, Pak. Sekarang nih, perubahan apa aja sih yang lu udah lakuin atau apa alasan lu ngerubah itu? Jadi misalnya lu ngerubah dari A ke B, terus apa yang mendasari lu buat ngerubah itu? Contohnya kayak gimana nih? Maksudnya? Ya misalnya lu yang dulu lu sering lakuin dan lu anggap buruk dan sekarang lu udah nggak pernah lagi melakukan itu, dan kenapa alasannya lu ninggalin itu? Apa ya? Ada sih. Ada, Pak, satu hal nih, Pak, yang udah kagak lakuin, Pak. Apaan? Pacaran. Aslinya? Beneran? Gue udah kagak pacaran. Oh gitu? Iya. Sejak kapan lu nggak pacaran? Sejak sebelum lu ketemu sebelum lu di tempat kopi itu? Iya, dari situ udah mulai ada renggang-renggang gitu, Pak. Renggang-renggang, terus ya kalau kata anak sekarang tuh hubungannya udah toksik gitu loh, Pak. Terus ya udah gue putus bulan lalu kayaknya, sebulan lalu apa udah pas sebulan, gue nggak tahu deh. Sekitar pokoknya belum lama-lama amat sih, masih sebulanan lah. Terus kenapa lu ngerasa itu yang ya itu lu lakuin dan sekarang lu nggak lakuin lagi itu? Kenapa? Karena kita kan ini kalau misalnya dalam segi segi agama Islam kan ya. Kalau di segi agama Islam kan kita emang nggak boleh pacaran kan, Pak? Karena belum muhrim kan. Karena pacaran itu salah satu yang bisa membuka pintu berbuat zina gitu kan. Nah, makanya salah satunya berarti gue tinggalin itu. Ya alhamdulillah ya gue udah bisa. Jadi gue udah putus. Dan lu nggak dan lu nggak ngerasa aneh. Dulu kan lu kalau ya namanya orang pacaran kan ya pasti kan ngechat terus ya kan, video call ya kan, ada yang ngingetin A B C D lah gitu. Terus sekarang lu nggak ngerasa nggak ngerasa aneh gitu, nggak ngerasa kehilangan gitu? Ngerasa kehilangan mah ya pasti ada, ngerasa kehilangan. Tapi alhamdulillahnya banyak sahabat gue tuh yang care sama gue gitu loh, Pak. Jadi kalau masalah kayak ngingetin atau apa juga ya masih ada yang ngingetin mah, tapi kan bukan pacar. Jadi kayak teman-teman deket gue atau sahabat gue gitu. Jadi lu tuh keobatin sama lingkungan lu yang sekarang yang benar-benar nge-support lu gitu ya? Iya. Tapi emang gue gak munafik juga sih, maksudnya kayak chatan mah tetap chatan. Gue misalnya sama teman lawan jenis gue, cuma sekedar chatan doang. Tapi kalau masalahnya tanpa pacaran gue udah enggak deh. Enggak dulu deh. Ntar aja tau buat terakhiran aja ta'aruf terus nikah. Iya, bener. Nah, sebenarnya sih gue nanya, tapi ini sebenarnya udah lu jawab tadi ya. Jadi gue pengen nanya, pendorong lu buat berubah tuh apa sih? Karena gue penasaran ya, orang semuda lu gitu ya yang tiba-tiba memutuskan, oke, gue berubah dan gue hijrah, lebih mau ikut kajian dan lain-lain gitu kan. Nah, apakah lu dapat musibah, ya kan? Kayak kalau lu lihat sinetron nggak sih, sinetron azab gitu kan? Lu tiba-tiba dapat musibah, terus lu tiba-tiba sadar gitu kan? Atau enggak lu dapat hidayah gitu karena ada seseorang yang membukakan pikiran lu gitu. Nah, lu sendiri lu tadi bener-bener ngerasanya hanya
Dari sisi kenikmatan itu aja, lu yang bikin lu benar-benar dapat hidayah buat berubah. Sebenarnya itu sih yang paling utama ya, dengan gue dapat sisi kenikmatan. Tapi ada lagi Pak yang mendorong gue buat berubah. Karena kayak sekarang aja nih, sekarang lagi zamannya corona. Ya mungkin salah satu itu udah akhir zaman gitu loh Pak. Masa kan sekarang katanya kita ada di fase transisi, fase keempat mau fase kelima, dan itu yang fase kelima tuh fase akhir zaman, ya kan? Nah di situ gue mikir, ya kalau misalnya gue masih gini doang, ntar kalau misalnya gue kagak keburu tobat, ya gimana gitu loh. Belum hijrah, kayak belum ninggalin semuanya. Ya takutnya neraka gitu ya. Kan serem kalau begitu Pak. walaupun cuma mampir ya serem juga ya. Iya, ntar reunian sono. Keserem. Terus ya di situ gue mikirnya ya karena emang udah akhir zaman juga kan, sebelum telat. Ya udah makanya gue coba buat putusin buat ya udah berubah gitu Pak. Insya Allah hijrah. Oke, nah ini gua pribadi ya, buat berubah tuh kan pasti karena banyak hal ya yang terjadi sama gue, sampai misalkan gue tahu mana yang perlu gue lakuin, mana yang enggak gitu. Nah, lu yang semudah ini nih, udah punya komitmen sama diri lu buat berubah. Tantangannya nih dalam proses lu berubah tuh apa? Ya kan lu masih muda ya, kenapa dicibir gitu enggak sama teman-teman lu kan, lu banyak banget circle-nya kan. Teman-teman lu yang mungkin masih ada di dunia lama lu gitu, lu dicibir nggak, dibully nggak, misalkan sama teman-teman lu atau apa misalkan? Sebenarnya masalah kayak gitu sih ya masalah yang wajar lah kalau kayak gitu. Semua orang juga pasti bakalan ngerasain kalau emang yang kita yang biasa kayak gini, tahu-tahu kita udah berubah, itu banyak. Salah satunya kayak misalnya kayak waktu pas pacaran aja, gue udah putus. Orang-orang pada ngomongnya, si Audi mah pasti putus emang gara-gara pengen banyak sama sana sini ya kayak gitu kan, bebas. Terus kayak apa namanya, pada ngajak lu yakin ngomong sini, lu yakin ngomong sini, pada ya banyak lah godaan-godaan. Terus tapi itu semua bakalan ya, selama ini yang gue rasain sih itu semua bakalan kalah sama kayak emang bener-bener gue niat, sama kalah apa yang udah apa yang udah orang tua gue kasih ke gue. Itu semua kata-kata kayak gitu ya udah bener-bener kebal banget lah kayak gitu loh. Ya kalau misalnya kita mau perjalanan pasti ada kan lika-likunya kayak gitu. Ya itu ya kita jalanin aja, nggak usah kita dengerin kata orang, karena kalau misalnya emang kita pengen berubah kan ya itu dari diri kita sendiri. Iya benar. Nah, terus nyokap bokap lu gimana? Happy banget pasti dengernya. Apa lu ngomong nggak sih? Iya, gue ngomong waktu pas, gue inget banget nih. Jadi waktu pas gue udah putus pacaran tuh, udah lama sih, udah lama gue putus. Tiba-tiba nyokap gue tanyain, apa namanya, Kak gimana masih ini, tanyain tuh orangnya. Terus gue bilang, kok udah putus? Gue kaget nyokap putus, tiba, alhamdulillah, akhirnya doa boleh dijawab. Gila. Orang putus bukannya ini malah alhamdulillah gitu ya? Emang gitu. Soalnya nyokap gue pengennya, ya gue ta'arufan doang gitu loh, Pak. Iya, jangan lagi pacaran gitu ya pengennya. Iya. Aduh. Gue kaget itu respon nyokap gue kayak gitu. Dia seneng banget ya pakai gini-gini. Oh gitu. Jadi sesenang itu ya nyokap lu ya? Pas lu denger lu udah beberapa ninggalin sesuatu yang memang dianggap kurang baik gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah sekarang lu berubah nih sekarang nih. Lu mengarah ya, lu pengen hijrah lah ya. Sekarang lu sedang menjalani proses hijrah ini. Berarti lu udah mulai berdamai sama diri lu nih. Dan sekarang bawa diri lu jadi Audi yang lebih baik lagi.
perasaan lu sekarang nih, nginget kelakuan lu dulu gimana? Lu udah ngerasa, gila gue dulu kok kayak gini banget lu, apa ya, lucu banget gitu, atau apa ya, ih gila lu, gue malu-maluin banget ya dulu kayak gini gitu ya. Lu udah ngerasa di fase itu nggak sih? Udah Pak, sampai ini mah ibaratnya kalau misalnya gue dari dulu nggak ngelakuin itu, mungkin gue udah bisa kebeli mobil sendiri kali pakai duit gue. Iya. Karena gue sendiri kan pasti ngerasa kalau dulu kok gue gini gitu ya, dan gue sekarang cuma bisa, ih gila ya sempat malu juga sama diri sendiri gitu ya. Iya, tapi kalau sekarang ya udah, misalnya gue kan kadang-kadang gue suka ngeliat story gitu loh Pak di IG, di arsivan gue yang bekas story yang dulu. Yang lama-lama. Ya pas ngeliat tuh, wah kayak lucu gitu, kayak ketawa-ketawa gitu. Terus apa namanya, ya udah kita, kalau gue pribadi sih, gue cuma pengen mengenang doang, tapi bukan untuk mengulang. Gila, Audi 2020 ini. Aduh, bener sih. Jadi ya masa lalu lah gitu ya. Dan gue tapi emang bener sih kalau misalnya kita di saat kita udah berubah, kita nggak ngelakuin itu, terus kita obrolin kayak gitu sama teman-teman, pasti kayak lucu gitu loh Pak. Lucu kayak, ya? apaan sih gue ini? Iya, norak banget itu ya. Gue kayak gini. Iya. Iya, bener. Ada apa, gue pengen buat grup gitu Pak sama teman-teman gue. Apaan? From fuckboy to playboy. Anjay. Bikin lah. Kalau perlu bikin kaosnya sekalian gitu. From fuckboy to playboy gitu. Yoi. Aduh, gila. Bagus tuh, ide bagus tuh. Iya. Iya, lu bikin lah from fuckboy itu apa playboy kan, siapa tahu nanti fuckboy sa dunia mungkin kalau bisa berubah jadi playboy semua kan. Iya, pen dikumpul-kumpul gitu Pak. Fuckboy, kita hijrah. Hikmah nih dari ini semua yang lu rasain. Apa sih? Apa lu sekarang misalkan jadi lebih penyabar, atau tiba-tiba aja ada kemudahan atau rezeki yang lu terima gitu, atau apa gitu? Nah, itu salah satunya, alhamdulillah ya, yang gua rasain sih, alhamdulillah rezeki keluarga ya lancar, rezeki gue juga lancar, terus alhamdulillah juga kayak teman-teman gitu, gue udah dapat kayak lingkungan yang bener-bener ini tuh baik buat gue gitu loh Pak. Gue nggak ngebatasin gue teman sama siapa aja. Gue temenan sama siapa aja, kayak mulai dari yang baik, alim, dari bandel banget sampai wah banyak deh. Gue temenan, tapi itu ya udah. Jangan pernah ngejudge pokoknya siapapun lah. Iya, dan karena gue mikir juga, misalnya kayak teman kita bandel atau teman kita mempunyai keburukan, ya jangan dijudge itu bandel atau buruk mulu. Pasti di sisi lain anak itu pasti dia punya sisi baiknya. Betul. Makanya gue bukan bermaksud gue ngelompok-kelompokin atau gue ngebeda-bedain teman gue tetap temenan sama teman-teman gue yang lain. Cuma bedanya kayak teman-teman deket gue yang ngingetin itu makin banyak gitu loh Pak. Kayak misalnya lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Terus kayak misalnya kayak sholat gitu, sholat jangan lupa, atau puasa gitu, lu jangan nyemen ya, lu jangan batal kayak gini. Misalnya dulu kan sering hipnotis gitu, kita lagi di jalan gitu hipnotis, tiba-tiba belok kiri kan ada tirai ya, nasi padang kayak gitu kan. Itu mah bukan gue hipnotis. Hipnotis itu Pak, misalnya kita mau ketawa apa nih, gue tuh mau jalan nih kan, jalan, terus itu kita baru sadar pas udah kenyang, baru nyadar, oh iya gue batal. Oh gitu, jadi hikmahnya ya lu jadi makin adem gitu sekarang ya? Iya, alhamdulillah makin adem sih. Kayak masalah rencananya gue mau buka bisnis juga sama temen. Terus kayak masalah kayak gue kan main saham juga yang yang di Indo Premier itu. Ya alhamdulillah itu udah mulai udah mulai berkembang lah, udah mulai bener-bener nekunin. Tapi tetap ada masalah los-losnya masih ada. Ya lah biasa, namanya juga usaha. Jadi lu sekarang mau bisnis apa nih? Usaha apa nih?
gue rencananya gue mau buka gultik, Pak. Gulai tikus? Gultik. Gulai tikus. Jangan dong, nanti orang-orang pada kagak mau beli. Iya. Gulai apa nih? Gulai tikungan? Iya, kan kalau ada kan di Jakarta tuh orang-orang pasti udah pada tahu lah Iya. Gultik Blok M, Di Gulai daerah Blok Tikung M Blok kan M. terkenal banget lah ya. Nah, gue pengen buka itu sama teman-teman gue di Bogor. Oke. Jadi gue rencana niat gue sebenarnya kalau misalnya masalah dana gitu gue cuma 2-an sama teman gue. Tapi kalau misalnya masalah ngelola usaha ini tuh kita 3-an. Jadi ada 2 cowok 1 cewek. Karena kalau cowok semua mungkin kagak bener juga nih, takutnya misalnya ada yang lagi crash gitu kagak yang nengahin kan. Kalau ada cewek harus ada yang galakin dikit ya. harus ada yang galakin dikit Iya, gitu, enaknya juga. Kalau cewek kan galak biasanya, kalau apalagi urusan keuangan kan. Nah itu emang pentingnya gitu Pak, kan takutnya kalau misalnya masa keuangan nih udah untung kan tahu-tahu mau beli bahan-bahan udah kebeli ya. kan. Iya main comot kagak tahu beli apaan. Iya. Oh, terus lu rencana. Terus sekarang udah fase mana tuh lo buka itu? Karena sekarang pasti kehambat gara-gara masih ada corona kan? Ya kalau sekarang fasenya, jadi gue baru rencana ini sekitar 2 minggu atau 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi gue baru nyelesain RAB sama masalah sosmed. Sekarang lagi ada lagi tinggal finishing di sosmed nih, Pak. Okay. Jadi Terus kan nanti di tempat gitu apa di ruko atau di kaki lima kayak gitu kayaknya? Kayak kaki lima gitu, tapi bener-bener gue nyediainnya tuh yang nyaman gitu loh Pak. Dan gue pengennya tuh rencananya sama teman-teman gue itu kan biasa kalau Gultik Blok di sana tuh porsinya dikit ya. Nah gue tuh rencananya pengen gue tambahin porsinya karena yang gue niatin itu gue pengen orang itu makan kenyang, bukan makan penasaran gitu loh Pak. Kan kadang-kadang suka ada yang orang, gue penasaran nih, apa sih Gultik kayak gitu loh. Tapi sekali beli udah nggak kesana lagi gitu ya? Iya, gue pengennya tuh yang bener-bener ya banyakin porsinya. Terus udah gitu, kalau yang rencananya bakalan gue jalanin, karena lagi corona kayak gini, gue bakalan niatin gue bagi-bagi makanan itu gratis gitu loh Pak, ke 100 orang. Wah, keren. Tapi bayarannya bukan pakai uang. Jadi gue ngasih kertas, dia nulis doa gitu loh Pak. Nulis doa buat usaha yang gue jalanin. Itu bagus, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ntar ada waktu lah, kalau misalnya udah nggak corona, coba main ke Bandung Pak, cobain itu Pak. Sekalian ajak keluarga Pak, keluarga besar kalau bisa Pak. Pasti nanti gue ajak keluarga besar, gue mampir ke Bogor nanti. Sekalian dong Pak, follow IG-nya. Apaan? Gultikin _aja. Gultikin. Belum, itu sebenarnya belum ini sih, belum gue share juga ke ke akun IG gue. Itu masih, kan tadi gue bilang masih belum finishing. Ini masih apa sih namanya? Masih ada revisi gitu loh. Yang ini bukan? Kok nggak kelihatan tuh? Nah, iya benar. Udah ya? Oke. Udah aku follow tuh. Ya, itu kemungkinan baru benar-benar fixnya itu besok. Si medsosnya baru jalan? Ya, baru kelar ya. Oke. Ntar lu kalau yang tadi yang lu bagi-bagi makanan tuh keren juga tuh, nanti buat di post di medsos kan. Lagi musim begini kan bisa bantu sesama juga. Iya, karena emang kan target pasarnya kan sekarang lagi corona ya, orang nggak bakal mungkin juga makan di tempat. Makanya gue sekalian gue promosiin, sekalian gue juga sedekah sama orang-orang dengan cara kayak gitu, gue bagi-bagi makan gratis. Tuh, mantap. Nih kalau suatu saat namanya kan hidup kan nggak tahu ya, hidup itu kan nggak mungkin lempeng aja loh. Kalau suatu saatnya ada godaan nih, terserah deh berupa misalkan lu dapat lingkungan baru, lu dapat teman-teman lu atau cewek-cewek atau apalah misalkan ya. Bahkan diri lu sendiri nih bisa jadi godaan terbesar kan buat lu sendiri. Apa yang
bisa bikin lu tetap istiqomah buat ngadepin semua godaan itu? Yang ketika gue dapat godaan nih, oh iya, gue harus istiqomah karena gue ini gitu. Apa ya? Istiqomah pertama pasti karena emang bener-bener gue niatnya tuh bukan udah niat setengah-setengah lagi, Pak. Udah bener-bener gue niatin banget. Jadi kalaupun emang amit-amitnya gue lupa atau gue hilaf, itu pasti langsung diajak gitu loh sama Allah. Maksudnya kayak langsung ditegur gitu, langsung instan gitu loh, Pak. Ditegur instan gitu. Terus keduanya karena orang tua juga, itu sih yang paling bener ngedorong sih yang buat orang tua itu loh. Karena orang tua udah ngasih segalanya buat gue. Kalau misalnya gue masih gitu-gitu doang ya gue yang bego namanya. Jadi lu senjata lu tuh ya niat lu sama orang tua berarti ya. Senjata lu buat buat nangkis godaan itu kan. Iya, benar. Kalau kayak gue kan niatnya pasti mikirnya kan, oh ya udah gue punya keluarga di rumah gitu kan. Iya, anak-anak sama istri ya, Pak. Itu yang jadi ya yang jadi apa, yang jadi penangkal gue gitu kalau dapetin godaan. Nah, kalau lu yang umur semuda ini, makanya gue penasaran yang lu yang semuda ini apa sih senjatanya gitu buat yang buat nangkal godaan itu. Karena ya namanya kalau gue emang bener kayak gitu sih, Bang. Maksudnya orang banyak yang nanya juga kan, apa namanya, di lu seriusan kayak gitu lu jangan cuma kayak pencitraan doang gini kayak gitulah banyak. Ya gue nggak munafik, gue nggak munafik juga. Misalnya kayak kadang-kadang kalau misalnya ada cewek cakep gitu masih sering gue liatin, wah ya gue jujur aja. Terus kayak misalnya ada chatan sama cewek masih, tapi di satu sisi ya udah gue cuma sekedar chatan doang, tapi gue udah nggak mau kayak yang namanya pacaran atau gimana, gue nggak mau. Karena emang kan bener kan kita harus menjalin hubungan yang baik kan, Pak, bersilaturahmi antara cowok dengan cewek. Makanya gue tuh menjalin silaturahmi, Pak, yang baik gue. Nah, tapi kan awas juga kebablasan nanti lu. Kagak pacaran kagak tapi sama aja. Kagak lah. Iyalah, lu harus inget semua yang lu buat sekarang, yang lu bangun sekarang, jangan cuma jadi pencitraan doang, karena semuanya jadi akan jadi balik lagi ke lu gitu kan. Apalagi lu sekarang nih udah ngomong di video dan ini bakal gua upload ya kan? Boleh kan, ini izin gua upload nih? Iya, boleh lah. Nah, ini kan jadi salah satu senjata juga nih buat ngingetin lu suatu saat kalau lu dapat godaan kan. Wah, gua udah ngomong Nah, itu Pak salah satunya juga kenapa gue yakin. Makanya salah satunya kenapa tadi yang Bapak nanya lu kenapa yakin sih ya? Salah satunya ya karena gue bisa ngomong di video kayak gini ya berarti gue bener-bener yakin banget. Iya. Nah, ini nih mungkin nih lu mau nyampein apa nih? Sesuatu gitu buat yang nonton lu, karena ada beberapa yang komentar yang nanya soal lu. Bang, Audinya masih jomblo kagak gitu. Sampai ada yang nanya gitu loh. Lu sempet baca nggak di komentar ada yang nanya kayak gitu? Iya, gue baca. Nah, mungkin lu mau nyampein apa gitu sesuatu buat yang nonton lu, siapa tahu bisa bener-bener menginspirasi buat temen-temen di luar sana. Kalau yang mau gue sampein sih ya, terutama yang ibaratnya yang masih seumuran sama gue, sepantaran sama gue. Ya. Jadi kayak atau enggak yang apa pengalamannya hampir mirip lah sama lu lah. Ya, ini maksudnya ini khususnya buat yang sepantaran masih sama muda. Oke. Ya, gue cuma mau nyampein gue tahu gue pernah di posisi yang lu alamin dan gue tahu segimana baik segimana buruknya. Jadi usahain kalau lu udah nemuin emang bener-bener itu temen-temen yang bikin lu bisa berubah banget ke yang lebih baik, lu pertahanin. Tapi kalau misalnya lu belum nemu, kayak temen lu tuh cuma gitu-gitu aja, lu jangan jadi air yang mengalir aja. Kayak misalnya dia mau ke masjid, jangan kayak gitu. Lu harus udah punya pendirian. Harus milih ya, ke masjid gitu ya. Itu harus milih. Makanya lu bener-bener harus bisa nyari lingkungan lu yang lebih baik. Terus yang kedua juga, kalau lu masih
ada di kebandelan lu, sebisa mungkin lu tinggalin deh, karena dunia ini udah makin tua, boy. Gila, serem banget kan, udah tua nih. Tahu-tahu misalnya lu lagi joget lu kan gempa di mati di situ kan kagak lucu kalau begitu. Iya, ketiban speaker gitu kan. Iya, ntar yang ada lagi orang misalnya lagi enak-enak kan, lu ditanya bukan sama malaikat, sama Kapten Morgan, kan nggak lucu kalau begitu. Ya cobalah buat berubah dikit demi dikit, karena emang nggak ada salah juga kita buat berubah menjadi lebih baik. Bukan kalau misalnya emang lu udah berubah tapi orang-orang pada bilang lu mau pencitraan gini-gini ini, ya udah itu nggak usah didengerin, karena kalau misalnya emang lu bener-bener niat berubah, ya lu nggak bakal dengerin kata-kata orang itu, karena yang kita sebagai manusia, kita nggak bisa nutup semua mulut gitu kan. Kita cuma bisa tutup kuping kita. Jadi sebetulnya udah kita nggak usah dengerin kata-kata mereka. Terus jalan terus. Iya, terus apalagi kalau misalnya yang lu orang yang jauh dari orang tua, atau ibaratnya bukan jauh bukan jauh jarak ya, tapi kalau jauh hubungan sama orang tua, ya sebisa mungkin lu harus harmonisin lah. Apalagi sekarang lagi masa-masa corona gini, lu di rumah mulu, ya lu harus perbanyak lah kayak berhubungan sama orang tua, kayak cerita-cerita apa yang lu rasain, apa yang selama ini lu nggak pernah jujurin, lu coba jujurin. Kayak misalnya lu kadang-kadang nih buat cowok-cowok nih, apalagi kayak misalnya lu masih lu masih ngerokok atau nge-vape di luar, lu mendingan jujurin deh ke orang tua lu, karena segimanapun itu pasti ketahuan juga kan sama orang tua. Dan lu setelah jujur lu enak juga ya? Enak juga, pasti udah lega kalau udah jujur mah. Terus gitu apalagi ya itu sih, kalau misalnya emang lu udah bener-bener niat berubah, lu jangan setengah-setengah berubahnya, bener-bener berubah banget. Emang sulit kalau dibilang berubah banget, tapi kalau emang udah niat, pasti Allah ngebantu juga kok buat kita berubahnya. Ya. Allah bakalan mengubah suatu kaum jika kaum itu ingin mengubahnya kan, Mbak. Betul. Ya makanya kalau misalnya emang lu belum niat banget dan Allah belum bikin lu berubah, ya lu jangan salahin Allah. Ya lu mikir, lu introspeksi apa nih yang apa yang kurang dari lu gitu ya. Ya apa ini yang kurang kayak gitu. Terus jangan bosan-bosan kayak lu ngelakuin hal baik. Jadi setiap hari ya sebisa mungkin ya lu ngelakuin hal baik lah. Entah itu lu bantuin orang tua lu atau bantuin orang lain. Karena emang itu bener-bener enak banget kayak misalnya lu memberi ke sesama dengan lu, kayak misalnya kita ke jalan raya, terus kita ngasih uang ke bener-bener yang orang butuhkan banget ya. Karena ya kita kan pasti ngerasain lah mana yang orang yang harus kita kasih, mana yang enggak gitu, Mbak. Ya. Itu bener-bener kalau misalnya lu cuma ngasih 2.000 doang nih, menurut kita mah kayak biasa aja, tapi menurut dia menurut mereka wah banget itu. Betul. Itu dengan ngelihat senyum media aja itu kita udah seneng banget loh. Betul. Itu bakalan balik sama ya rezeki kita juga. Emang bakalan lancar, entah itu datangnya lewat orang tua lu, atau lewat diri lu sendiri, atau lewat pekerjaan orang tua lu yang bikin ekonomi keluarga lu bakal naik lagi. Ya banyak lah. Ya, kadang-kadang bisa mungkin ya itu sih. Apa? Ya kadang-kadang kan apa yang menurut kita nggak berarti ternyata sangat berarti buat orang lain ya kan. Iya benar, soalnya gue pengalaman waktu itu gue lagi berhenti, orang-orang tuh bener-bener ada, jadi tuh mobil gue tuh di belakang 3 mobil gitu loh, 3 mobil di lampu merah. Terus pas gue lihat juga orang-orang nggak ada yang ngehirauin gitu loh Pak, kayak ya udahlah, udah bodo amat maksudnya. Terus pas gue lihat kasihan juga nih, maksudnya kayak orang dibadut-badut gitu loh Pak. Iya. Apalagi lagi puasa gini kan, orang capek juga kan. Panas itu ya. Iya udah mau panas, haus gitu. Ya mudah-mudahan aja dia bisa kuat gitu loh jalanin puasanya. Terus pas di situ gue inisiatif tuh, gue kasih aja nih. Gue kasih ya nggak seberapa lah, cuma 2.000. Gue kasih, itu bener-bener itu gila, itu yang bikin gue sedih banget. Dia sampai kayak gini, makasih gitu loh Pak.
Kayak bener-bener itu cuma 2000 doang dulu, terus didoain semoga sehat selalu, selamat sampai tujuan, rezeki dilancarkan. Itu dengan kita ngedengar kata-kata itu aja kita udah seneng banget loh. Betul. Dan kadang-kadang gini loh, doa itu kita nggak tahu doa dari siapa yang bakal dikabulin. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita berdoa siang malam tapi mungkin belum dikabulkan karena ada penghalang dari diri kita mungkin kan. Tapi mungkin doanya datang dari yang mereka yang kita tolong tanpa sengaja mungkin ya. Iya, jangan capek berbuat baik sama orang. Karena itu benar-benar bakalan timbal baliknya sama kita diri sendiri. Dan satu lagi nih, kalau misalnya lu berbuat baik sama orang, jangan lu ngarepin balasan perbuatan dia ke kita. Karena kalau misalnya lu masih ngarepin gitu, berarti lu belum ikhlas ngelakuin kayak gitunya. Betul. Lu kalau udah ngasih aja gitu, jangan pakai pamrih apapun. Apa yang mau lu sampein buat fans cewek lu? Ya, gue punya fans pak, sumpah dah. Ntar yang ada kalau misalnya ngomong gitu gue dihujat nih pak, kayak wah ini apa? Kagak ada pak, sumpah. Itu mah bukan fans, itu teman-teman gue, teman-teman doang. Teman-teman lu ya. Kagak ada fans gue, bukan artis, bukan selebgram, hanya orang biasa pak. Ntar yang ada kalau misalnya ngomong fans gitu, buset pada hujat nih orang-orang. Wah ini Sauri nih, sosok gini nih. Pada mulai dibully ya nanti ya. Iya. Nggak, itu teman-teman gue doang pak, nggak ada fans lah. Kayak cuma sekedar mengagumi kan, kadang-kadang juga gue kayak gitu ngeliat cewek cakep, kerudungan kan Arab apalagi itu wah ini cakep nih kayak gitu doang. Iya. Ya, zaman masih muda lah, nikmatilah masa-masa muda lu. Sebelum datang masa tua lu nanti. Oke, Di. Thank you nih. Jadi jujur gua sendiri ikut bahagia dari gua kenal lu yang dulu ya kan, lu yang dulu terakhir lu mulai kebuka sama gua, dan jujur gua sendiri orangnya, gua sama siapapun gua nggak pernah menjudge orang itu bandel, kelakuannya jelek, kelakuannya fuckboy dan lain-lain, karena gue yakin orang-orang yang seperti itu pasti punya sisi lain, dan mereka berhak berhak mendapatkan sesuatu hal yang bisa mereka dapatkan, dan suatu hal juga dan mereka berhak mendapatkan suatu perubahan lah gitu. Mungkin ya mudah-mudahan siapapun jika menemui orang-orang yang memang dirasa bandel dan lain-lain, jangan pernah menutup mata gitu. Siapa tahu mereka ada hal-hal yang memang pengen diungkapkan, dan setelah terbuka, setelah berdamai dengan diri sendiri, dia bisa mulai berubah gitu. Dan gue sendiri jujur ikut bahagia dengar kabar dari lu beberapa minggu yang lalu ketika lu WA. Dan bahkan jujur di tengah kesulitan gini di tengah ada wabah gini, ada ada kebahagiaan yang Allah turunkan gitu kan. Lu dapat hidayah, gua juga seneng dengernya. Dan doa gua cuma satu, semoga lu istiqomah karena lu masih muda. Gua yakin banyak banget doanya, banyak banget godaannya, dan bener lu berteman dengan siapapun, jangan pernah membuat sekat dengan siapapun. Yang muda, yang tua, lu jangan sekat selama ada ilmunya, lu bisa gali semua dari siapapun. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan, ya kan? Nah, bener Pak. Dan ya doa gue cuma satu, lu istiqomah. Kalau lu ada godaan, lu balik lagi lihat video ini, semoga biar jadi senjata buat lu. Iya, siap. Oke, thank you banget udah sharing di YouTube gue untuk kesekian kalinya. Nanti kalau launching bisnisnya, undang gua, kasih tahu gua, nanti gua datang, nanti gua pasti. bikin lagi videonya. Siap. Oke, Audi, sampai ketemu nanti. Mungkin mudah-mudahan nanti kalau ketemunya bukan video call lagi, mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng lagi, nanti kita bisa ngopi bareng yang belum sempat teragenakan, kita ngopi bareng. Jadi belum sempet kita nih. Iya, dulu pas ngopi, pas gua lagi free, lu nya balik ke Bogor. Pas lu ada di Bandung, gua aja lagi nggak free, ya kan? Oke deh. Thank you banget Audi udah mau cerita-cerita. Oke, buat yang lain, thanks for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube gua Hardige. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Oke, bye. Buat teman-teman gua atau yang kenal sama gua, kalau seandainya gua ngelakuin kesalahan gua, tolong ingetin gua.
karena gue bukan manusia yang suci juga kan, bukan manusia yang nggak berdosa. Karena kita di sini sama-sama belajar lah. Jadi kalau misalnya emang gue suatu saat gue ngelakuin kesalahan apa, tolong tegur gue, tolong kasih tau gue, tolong ingetin gue. Ya, buat yang orang tua yang udah punya anak, apalagi lagi corona gini, sama apalagi misalnya orang tua yang anaknya jauh misalnya ngerantau gitu, ini saatnya waktu udah buat bener-bener kayak perbaikin hubungan keluarga kalian. Tanya anak kalian itu apa yang pengen disampaikan, apa yang mereka rasain selama ini. Karena yang gue alamin, temen-temen gue pada cerita ke gue karena dia nggak berani ngungkapin ke orang tuanya. Mungkin kalau gue bilang kayak gini, mungkin dia bisa nunjukin video ini dan dia tanya ke anak mereka gitu loh, kayak selama ini tuh apa sih yang kurang, apa sih yang sebenarnya yang menurut anak kita ini yang pengen dilakuin sama anak kita ini kayak gimana, kayak gitu loh. Karena kadang-kadang masih ada gap komunikasi antara orang tua sama anak ya. Iya. Mungkin setelah misalnya kita buat video ini, ya bisa memperbaiki hubungan antara keluarga mereka yang tadi nggak dekat, yang tadi jarang cerita, sekarang jadi cerita. Jadi orang tua tuh tahu kebiasaan anak kita tuh waktu pas kuliah gimana, terus kayak dia selama ini tuh dia udah buang apa aja sih, kayak gitu loh. Kayak dia ya, karena dari situ juga itu bisa bikin jadi anak itu benar-benar jujur. Ya, kedepannya jadi dia apapun juga pasti ceritain ya. Itu gue ngerasain banget. Beda banget kalau misalnya gue nutupin gitu loh dari orang tua. Iya. Kalau memang ada teman-teman lu atau ada anak-anak muda yang masih belum berani ngomong sama orang tua, boleh hubungin gue, nanti gue tanya di video gue. Kan kadang-kadang kalau misalnya emang anak-anak kalian nggak berani jujur ke kalian, ya mungkin kalian harus tanya ke anak kalian gitu loh. Kayak gitu sih. Soalnya banyak banget sih Pak yang teman-teman seumuran gue tuh pada kayak gitu. Karena dia nggak berani jujur, dia ngomong katanya gue pengen mending ditunggu ditanya aja lah, gitu loh. Malah nunggu nggak datang gitu ya. Iya, makanya gue pengen sampein di sini aja.